Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas matematika di kelas 4 SD, yaitu tentang pecahan. Nah, sebelumnya selamat ya bagi siswa dan siswi yang sudah naik kelas ke kelas 4. Tetap semangat dan rajin untuk berdoa. Untuk memulai pembelajaran pada video kali ini, yuk sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini kita akan ditemani dengan Ibu Lala, Ibu Mita, dan Ibu Raisa. Nah, nanti Ibu Lala, Ibu Mita, dan Ibu Raisa akan menjelaskan materi dan contoh-contoh mengenai pecahan. Kita langsung saja yuk ke materi pembelajaran untuk hari ini. Hai, perkenalkan nama Ibu Mita Mitahuljana. Di sini Ibu akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan benda konkret atau gambar. Materi yang kedua yaitu menjelaskan berbagai bentuk pecahan dan hubungan di antaranya. Yuk simak videonya. Pecahan senilai. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Supaya kalian lebih paham, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ya. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan, di sini terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. Nah, 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna coklat. Sedangkan total buku keseluruhannya ada 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Atau bisa ditulis dengan 2/10 bagian. Karena ada 2 buku kuning dari 10 buku yang terdapat pada gambar yang Ibu tampilkan. Nah, selanjutnya ada berbagai bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan campuran. Yang ketiga ada pecahan desimal. Yang keempat ada pecahan persen. Nah, untuk mengetahui semua macam bentuk pecahan, yuk simak penjelasannya. Nah, yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Nah, pada pengamatan yang pertama yaitu 1/2 dan 3/4 adalah bentuk pecahan biasa. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka disebut pecahan murni atau sejati. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Oh iya, Ibu lupa memberitahu mana yang pembilang dan mana yang penyebut. Di sini ada 1/2. Nah, 1 dikatakan pembilang dan 2 dikatakan sebagai penyebut. Nah, di sini ada pecahan tidak murni. Nah, 7/5 dikatakan pecahan tidak murni karena 7 lebih besar daripada 5 atau pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, selanjutnya ada pecahan murni. Di sini ada 10/21. Nah, 10/21 ini dikatakan pecahan murni karena pembilang kurang dari penyebut atau 10 kurang dari 21. Nah, yang selanjutnya pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh atau murni dan bilangan pecahan biasa. Contohnya yaitu bilangan 1/2/3 merupakan hasil dari pembagian 5 dibagi 3. Nah, yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan angka 10 dan pangkatnya.
Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh pecahan desimal per 10, yaitu 0,1 diperoleh dari pembagian 1 dibagi 10. Jadi, mendapat pecahan 0,1. Nah, yang terakhir ada pecahan persen. Pecahan persen atau disebut persen per 100 yang simbol notasinya seperti pada gambar adalah pecahan yang merupakan hasil pembagian suatu bilangan dengan 100. Nah, contohnya yaitu 1% artinya 1 per 100. Dan 10% dibaca 10 per 100 dan seterusnya. Nah, itu saja materi dari Ibu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Lala. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum soleh dan solehahnya Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Lala Trimulyawati. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai dua pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pecahan senilai dengan benda konkret atau gambar. Dan yang kedua yaitu mengenai bentuk-bentuk pecahan. Jangan lupa disimak ya. Perhatikan gambar berikut ini. Edo dan adiknya suka kue terang bulan. Edo membeli 2 kue terang bulan yang besarnya sama. Terang bulan yang pertama terdiri dari 8 rasa. Edo menghabiskan 4 potong dari 8 rasa tersebut. Terang bulan yang kedua terdiri dari 4 rasa. Adik Edo menghabiskan 2 potong dari 4 rasa tersebut. Dapatkah kalian menuliskan bentuk pecahan dari bagian kue terang bulan yang belum dimakan Edo dan adiknya? Perhatikan kedua bentuk pecahan yang kalian peroleh. Apa yang kalian simpulkan dari nilai kedua pecahan tersebut? Nah, lalu kita amati kue terang bulan pertama yang belum dimakan Edo adalah 4 bagian dari 8 bagian. Ingat, 4 dari 8. Yang 4-nya itu merupakan pembilang dan 8 merupakan penyebut. Jadi bentuk pecahannya dapat ditulis 4 per 8. Nah, selanjutnya kue terang bulan yang kedua yang belum dimakan adiknya Edo adalah 2 bagian dari 4 bagian. 2 sama 4. Karena yang di awalnya 2, maka 2 merupakan pembilang dan 4 merupakan penyebut. Jadi bentuk pecahannya adalah 2 per 4. Nah, yang ditanyakannya ialah apakah pecahan 4 per 8 sama dengan 2 per 4? Oke, kita jawab. Di sini Ibu udah punya dua lingkaran. Kita ibaratkan ini adalah kue terang bulan. Yang pertama ini kue yang dimakan Edo, dan ini adalah kue yang dimakan adiknya Edo. Jika disederhanakan, ini 4 per 8 dan ini 2 per 4. Apakah sama? 2 per 4 sama 4 per 8? Maka 4 per 8 apakah bisa dibagi 2? Bisa. 4 dibagi 2. Kemudian yang per 8-nya, apakah 8 bisa dibagi 2 juga? Bisa, hasilnya 4. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2 dan per 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 2 per 4. Jadi sama aja antara 4 per 8 sama dengan 2 per 4. Karena ketika kita lihat ukurannya juga sama. Tuh, bulatannya sama. Dan kemudian masing-masing bisa dibagi. Yaitu dibagi 2.
Lalu kalau misalkan ada yang bertanya, Ibu apakah bisa ya, apakah 4/8 sama dengan 5/2? Jawabannya tidak sama. Karena apa? 4/8 sama 5/2. 4 bisa dibagi 5 nggak? Nggak mungkin kan? Nggak bisa. Jadi memang tidak bisa. Harus yang bisa dibagi dengan angka setelahnya atau pecahan setelahnya seperti ini. Kan ini bisa dibagi ya. Yang ini 4/8 dan ini 2/4. Yang masing-masing bisa dibagi 2. Ini bisa dibagi 2, ini juga bisa. Oke? Jadi hasilnya adalah 4/8 sama dengan 2/4. Gimana? Paham? Mari kita latihan. Tuliskan pecahan senilai dengan daerah yang berwarna di bawah ini. Pecahan yang senilai dengan 6/9 yaitu 4/6 dan 2/3. Dengan masing-masing kotak yang berwarna biru dikurang 2. Adapun pecahan yang senilai dengan 1/3 yaitu 2/6, 3/9, dan 4/12. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk pecahan. Ada beberapa bentuk dalam pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang terakhir yaitu persen. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu akan bertanya dulu nih ke anak-anak. Apakah masih semangat belajar sama Ibu? Harus semangat dong, nggak boleh ngeluh. Nah, di sini Ibu punya jargon. Kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pecahan biasa. Ada 2 jenis pecahan ternyata teman-teman. Ada pecahan murni dan juga tidak murni. Ibu-ibu, aku nggak ngerti cara ngebedain mana pecahan murni sama pecahan tidak murni. Nah, ciri-cirinya kalau pecahan murni apabila pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka itu disebutnya dengan pecahan murni atau pecahan sejati. Sedangkan jika pembilang itu lebih besar dari penyebut, maka disebut dengan pecahan tidak murni. Contoh, tentukan manakah pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni atau tidak murni. Ingat ke ciri-cirinya? Kalau pecahan murni itu apabila pembilang lebih kecil atau sama dengan penyebut. Sedangkan pecahan tidak murni apabila pembilang hasilnya atau nilainya itu lebih besar daripada penyebut, maka itu disebut dengan pecahan tidak murni. Untuk yang pertama, contoh pertama yaitu 7/5. 7/5 termasuk ke dalam pecahan tidak murni karena pembilang itu lebih besar daripada penyebut. Pembilangnya itu 7 sedangkan penyebutnya itu 5, maka termasuk ke dalam pecahan tidak murni. Yang kedua, contoh kedua yaitu 10/21. Berarti pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka itu termasuk ke dalam pecahan murni. Kenapa termasuk ke dalam pecahan murni? Ya karena pembilang yaitu 10 kurang dari penyebut. Penyebutnya bernilai 21.
Dan contoh yang ketiga yaitu 12 per 12. Ingat kata ibu, kalau misalkan sama dengan berarti itu masuknya ke pecahan murni. Terus ini yang ada di contoh 12 per 12 berarti 12 per 12 termasuk ke dalam pecahan murni karena pembilang sama dengan penyebut. Gimana? Faham? Poin selanjutnya yaitu mengenai pecahan campuran. Contohnya, di hari Minggu, Meli membantu ibu membuat kue kering. Satu resep kue kering membutuhkan 1,5 kilogram. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Yuk kita simak penjelasan dari ibu. Baik, untuk penyelesaiannya, yaitu yang pertama, diketahui pecahan campurannya itu adalah 1 per 2, yang dimana angka 1 itu merupakan bilangan bulat, sedangkan 1 per 2 itu merupakan bilangan pecahan. Lalu, bagaimana cara menyederhanakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Jawab. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu pecahan campurannya yaitu 1 per 2. 1 per 2 sama dengan 1 ditambah 1 per 2. Sampai sini paham? Setelah itu, maka kita langkah selanjutnya yaitu ubahlah angka 1 menjadi pecahan yang penyebutnya adalah 2. Penyebutnya itu 2. Nah, setelah itu kemudian kita tulis ulang kembali pecahan campurannya 1 per 2 sama dengan 2. 2 ini dari mana ibu? 2 ini dari 1 ditambah 1, hasilnya 2. 2 per 2 ditambah 1 per 2. Karena ini ya yang tadi, ubahlah angka 1 menjadi pecahan dengan berpenyebut 2, yang ini. Sama dengan 2 ditambah 1, karena penyebutnya sama, 2. Sama dengan hasilnya 2 ditambah 1, 3. 3 per 2. Seperti itu. Pecahan desimal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam penyelesaian pecahan desimal itu memiliki 2 cara atau 2 penyelesaian, maka kita lakukan terlebih dahulu cara yang pertama. Untuk cara yang pertama, langkah ke-1 yaitu dengan hitung jumlah angka di belakang koma. 0,5, angka di belakang koma itu kan 1, maka angkanya adalah angka 5. Karena yang ditanyakannya itu adalah 0,5. Maka yang di belakang koma itu adalah angka 5. Selanjutnya, langkah yang kedua,
hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Nah, kan tadi udah ditulis ya 0,5. Karena harus dihilangkan angka 0 dan komanya, maka hasilnya 5. Untuk langkah selanjutnya, langkah ketiga, tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah 2, yaitu sebagai pembilang. Artinya, yang langkah kedua itu kan sudah dihapus atau sudah dicoret 0 sama komanya. Maka ditentukan pembilangnya itu adalah angka 5. Pembilangnya itu ialah sama dengan angka 5. Kemudian untuk langkah keempat, menentukan penyebut dengan mengacu pada hasil langkah ke-1. Maksudnya gimana, Ibu? Maksudnya, jika misalkan di belakang koma, hanya satu angka, maka penyebutnya 10. Kalau misalkan di belakang koma 2 angka, maka penyebutnya ialah 100. Angka 100. Dan jika seandainya di belakang koma 3, maka penyebutnya 1000 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu langkah yang kelima. Langkah yang kelima ialah dengan ditulis dalam bentuk pecahan. Ditulis dalam bentuk pecahan. Bentuk pecahan. Oke, yang tadi desimalnya itu adalah 0,5. Karena diperintahnya itu ditulis dalam bentuk pecahan, maka yang angka 5 ini karena memang sebagai pembilang kita tulis angka 5 per, dan di belakang koma itu ada 1, hanya satu angka, di belakang 0, ada satu angka, itu angka 5, maka kita ambil penyebutnya itu angka 10. Jadi, hasil dari 0,5 jika dirubah ke dalam pecahan biasa menjadi 5/10. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara kedua. Cara kedua ini menurut Ibu cukup gampang karena memang teman-teman tinggal memasukkan angka di belakang komanya itu berapa. Kalau misalkan angka di belakang komanya itu 1, terutama 1/10. Kalau angka di belakang komanya itu 2, maka 1/100 atau 100. Dan seterusnya. Nah, karena memang di pertanyaannya itu adalah 0,5 atau di belakang komanya itu 1, yaitu angka 5, maka penyebutnya 1/10. 1/10 atau 10/10. Nah, maka kita tentukan 0,5 sama dengan, kita hapus 0-nya jadi 5 kali 1/10 karena 1/10 ya. Kita hitung 5 kali 1, 5
per 10. Jadi 0,5 sama dengan pecahan 5 per 10. Seperti itu. Cara menghitung persen. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai persen. Nah, kalau persen apabila misalkan 70%, maka hasilnya sama dengan 70 per 100. Kita tulis lagi contohnya 80%. Maka hasilnya adalah 80 per 100. Kita contohkan lagi. 50% sama dengan 50 per 100. Gimana? Paham? Alhamdulillahirabbil alamin, karena penjelasan yang telah Ibu sampaikan sudah selesai. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Raisa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama Kak Raisa. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda. Sebelumnya adik-adik pasti sudah pernah belajar kan bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan pecahan pada penyebut yang sama. Nah, kali ini kita akan belajar menjumlahkan dan mengurangkan pada penyebut yang berbeda. Adik-adik masih semangat? Iya, tentunya harus tetap semangat ya, karena materi kali ini adalah materi yang terakhir. Nah, langsung saja kita simak video yang berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, tentunya adik-adik pada sebelumnya sudah pernah belajar ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, kali ini berpenyebut beda. Nah, kakak akan memberikan ulasan dulu untuk pecahan yang berpenyebut sama. Misalkan kakak kasih contoh 2/5 ditambah 4/5 sama dengan, nah adik-adik perhatikan ya bahwa yang di atas itu disebut pembilang dan yang di bawah disebut penyebut. Nah, kita ketahui bahwa penyebut pecahan 1 dan penyebut pecahan yang kedua ini sama, yaitu sama-sama 5. Maka ketika sudah sama, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, penyebutnya 5. Lalu pengurangan, contoh pengurangan. Kakak misalkan 8/7 dikurangi 5/7 sama dengan, nah adik-adik perhatikan lagi bahwa penyebut dari kedua pecahan ini sudah sama, yaitu 7 dan 7. Maka bisa langsung mengurangkan pembilangnya ya, yaitu 8 dikurangi 5 sama dengan 3 per penyebutnya 7 berarti per 7. Nah, ini ya sekilas untuk penjumlahan dan pengurangan pada
pecahan berpenyebut sama. Nah, selanjutnya kita akan ke materi penjumlahan dan pengurangan berpenyebut beda. Kakak punya contoh. Yang pertama, 7/8 ditambah 3/4 sama dengan. Nah, adik-adik perhatikan bahwa penyebut di sini 8 dan 4. Maka berbeda ya, apabila yang tadi itu 5 dan 5, maka bisa langsung dijumlahkan pembilangnya. Kalau yang ini berarti kita harus samakan dulu penyebutnya, yaitu antara 8 dan 4. Kita tulis dulu garis pecahannya. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Tentu saja dengan mencari kelipatannya. Nah, ini 8. Misalkan kita cari kelipatan 8 itu berapa saja? 8, 16, 24, dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatan dari 4. 4, 8, 12, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan di kelipatan 8 dan di kelipatan 4 ternyata ada angka yang sama, yaitu angka 8 dan angka 8. Nah, sama, berarti kalau sama kita bisa jadikan sebagai penyebut. Di sini 8, di sini 8. Nah, penyebutnya sudah sama. Nah, ini untuk memperoleh 8 ini bisa dengan diibaratkan seperti apa? Misalkan dikali 1. Nah, 8 dikali 1 sama dengan 8. Berarti untuk pembilangnya juga harus disamakan ya. Harus dikali 1, berarti 7 dikali 1 sama dengan 7. Nah, untuk yang penyebut 4, untuk bisa jadi 8 berarti dikali berapa? Dikali 2, iya. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, pembilangnya juga harus sama. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sama dengan, nah, ini untuk penyebutnya sudah sama ya, 8. 7/8 ditambah 6/8. Bisa kita langsung jumlahkan pembilangnya. 7 ditambah 6 sama dengan 13/8. Sudah diketahui. Baik, untuk yang selanjutnya kakak punya soal lagi nih adik-adik. Untuk soal yang kedua, kakak punya contoh soal 3/5 ditambah 1/3. Nah, sama dengan, kita tuliskan dulu di sini. Kemudian kita cari kelipatan dari 5 dan kelipatan dari 3. Nah, 5 itu kelipatannya berapa saja? Ada 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kemudian untuk kelipatan 3 yaitu ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, bisa kita ketahui ya, ternyata ada angka yang sama, yaitu 15. Nah, berarti 15 di kelipatan 5 dan 15 di kelipatan 3 bisa kita jadikan sebagai penyebutnya. Nah, teman adik-adik, 5 ini untuk menjadi 15 berarti bisa dikali dengan 3. Maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, untuk 3 menjadi 15 itu dikali berapa? Dikali 5. Nah, 5 berarti pembilangnya juga harus dikali dengan 5. Pembilangnya 1 dikali 5 berarti 5. Sama dengan
9 ditambah 5, 14 per 15. Nah, sudah diketahui ya bahwa pecahan 3 per 5 ditambah 1 per 3 sama dengan 14 per 15. Nah, kita lanjut ke contoh soal pengurangan, yaitu soal ketiga. Contohnya yaitu 5 per 6 dikurangi 4 per 12 sama dengan, kita tuliskan dulu garis pecahannya. Selanjutnya kita cari kelipatan 6 dan 12. 6, 12, 24, dan seterusnya. Dan ini 12, 24, 48, dan seterusnya. Nah, kita ketahui ya bahwa 12 dan 12 itu sama. Berarti penyebutnya adalah 12. Nah, untuk 6 ini mendapatkan 12 berarti dikalikan dengan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Berarti pembilang yang ini akan dikalikan juga dengan 2, yaitu 10. Ini 12 menjadi 12 tetap berarti dikali 1. Pembilang 4 dikali 1 tetap 4. Sama dengan, bisa langsung dioperasikan ya, bahwa 10 per 12 dikurangi 4 per 12, yaitu 10 dikurangi 4, 6. Per penyebutnya 12. Baik adik-adik, kita lanjut ke soal pengurangan yang kedua, yaitu soal yang nomor 4. Soalnya 5 per 4 dikurangi 5 per 8 sama dengan, kita tuliskan dulu garis bilangannya. Nah, kita cari kelipatan dari 4 dan 8 itu berapa? Yaitu seperti yang tadi ya, bahwa 8 itu bisa dijadikan penyebutnya. 8. Ini 4 untuk menjadi 8 itu dikali 2. Berarti pembilangnya kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Dan ini dikalikan 1. 5 dikali 1, 5. Sama dengan langsung, karena pembilangnya sudah sama, bisa langsung dikurangi. Karena penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung pembilangnya dikurangi, yaitu 10 dikurangi 5 sama dengan 5 per 8. Ya, tadi kakak berikan adalah penjelasan operasi hitung pada pecahan biasa. Kali ini kakak akan memberikan contoh operasi hitung pada pecahan campuran. Misalkan, contoh pertama, 10, 2 per 3 ditambah 2 per 5 sama dengan, nah, yang 10 ini kita tulis kembali ya adik-adik di sini. 10, kemudian kita beri tanda kurung dulu, karena kita akan terlebih dahulu untuk mengoperasikan pecahan yang ada di sini, yaitu 2 per 3 ditambah 2 per 5 sama dengan, nah, kita tadi sudah belajar ya bahwa 2 per 3 dan 2 per 5 itu pecahan yang harus disamakan dulu penyebutnya. Maka terlebih dahulu kita akan menyamakan penyebutnya. Nah, bagaimana caranya? Dengan mencari kelipatan dari kedua ini, yaitu
tadi sudah ditemukan ya bahwa kelipatan dari 3 dan 5 itu bisa oleh 15. Jadi 2 per 15. Nah, ditambah 2 per 15. Untuk 3 menjadi 15 ini dikalikan berapa? Yaitu dikalikan dengan 5. Maka untuk pembilangnya juga kita kalikan dengan 5. Nah, untuk penyebut 5 agar menjadi 15 dikalikan dengan 3. Maka kita kalikan pembilangnya juga dengan 3. Sama dengan 10. 2 dikali 5, 10 per 15, ditambah 2 dikali 3, 6 per 15. Sama dengan 10. 10 ditambah 6 bisa langsung ditambahkan ya, karena penyebutnya sudah sama yaitu 15. Jadi 10 ditambah 6, 16 per 15. Nah, untuk 16 per 15 ini kita juga bisa mensederhanakannya, yaitu dengan bagi kurung. Misalkan 16 dibagi oleh 15. Nah, untuk 16 bagi 15 ini menggunakan bagi kurung, kita kalikan 1. 1 dikali 15 tetap 15. Hasilnya 1, maka 1 ini sama dengan 10 ditambah 1 yang ini menjadi 1 per 15. Maka 10 ditambah 1 sama dengan 11. 1 per 15. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Dan untuk yang terakhir yaitu contoh operasi hitungan pada pecahan desimal. Kakak kasih contoh lagi ya. 3 misalkan ditambah 2,7. Taksirannya adalah, nah taksiran ini adalah taksiran terbaik ya, dari 3 ditambah 2,7. Nah, ini caranya yaitu kita tuliskan lagi 3 di sini, ditambah yaitu 3 dari sini, ditulis kembali ke sebelah kanan, ditambah. Nah, 2,7 ini taksiran terdekatnya untuk dibulatkan menjadi berapa? Nah, untuk yang angka 7 ini, dari puluhan kita rubah ke satuan. Nah, angka 7 ini lebih dekat ke mana? Apakah lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 10? Tentu saja angka 7 lebih dekat ke 10 ya. Jadi, kita rubah menjadi 10. Nah, apabila ini anggap 0 gitu ya, 1,0. Jadi 1 ini ditambah 2. 1 ditambah 2 menjadi 3. Nah, kita tinggal tambahkan saja. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Sekian materi dari kakak mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Terima kasih.